Kalau awal buka sih saya paling banyak itu 1 kintal, paling 10 tandan ya. Sehari itu. Iya. 7 tahun yang lalu itu masih rendah banget. Tapi pas habis terlebih Covid, alhamdulillah saya menanjaknya. Langsung ini nggak lonjak. Drastis ya. Bisa nyampe 1, 2, 3 sampai 4 ton. 4 ton ya. Iya. Yang penting kita harusnya seperti ini. Namanya orang, namanya pada saat kita di atas tak luput, harus ingat kita pada saat di bawah. Pas lagi di bawah ya, pas lagi ininya ya. Kita benar lagi susahnya seperti itu. Susahnya ya. Jadi apabila kita usaha naik tinggi seperti ini, kita harus benar-benar ada yang uang yang kita harus infakkan dari sebagian sebanyak seperti ini. Jadi motivasinya itu kalau kita kegagalan atau kita harus bangkit lagi, jangan harus kita udah gagal kita menyerah, itu tidak boleh. Kita harus bangkit. Selagi kita masih bisa sehat, masih berjuang, kita harus tetap bangkit lagi. Apa yang kita inginkan pasti insya Allah tercapai. Iya, kita ngambil Supra nak dari sananya. Pisang Arab ini. Ini pisangnya sebetulnya Afrika Selatan nak. Afrika Selatan. Wow. Masya Allah. Pisang Arab mah kecil banget kalau pisang Afrika mah. Arab mah kurang ya. Udah nggak ada duanya udah pokoknya. Kalau pisang Afrika mah udah beda banget. Mah udah benar-benar ya. Dewa tuh. Oh. Kualitas Indonesia mungkin ya paling oke juga sih. Iya ya. Maksimal lah. Maksimal. Kali jualan habis berapa tandan, Bang? Kalau kita nggak ngitung pertandanya sih ya. Jadi ibarat gini aja sih, kita dari pengiriman aja gitu. Misalkan seminggu sekali itu kayak 3 ton atau 4 ton gitu. Seminggu sekali 3 ton Iya. sampai 4 ton. Jadi 3 ton itu kayak 4 ton itu nggak, paling ya maksimal 10 hari habis. Ini cuman di sini doang satu. Iya, mulai saat cabang ini emang di sini saya bukanya gitu. Masya Allah. Yang lagi beroperasi di sini dulu saat Tiap hari buka ya, Bang ya? Setiap hari sih kita buka, tapi tergantung barang. Jadi barang misalkan matang pagi, mungkin kita pagi buka. Tapi kalau matangnya sore, kita buka sore. Jadi nggak untuk maksain buat barang belum matang kita jual, nggak seperti itu. Jadi kita dagang memang benar-benar jaga kualitas juga. Bawanya ini, hari ini. Kalau berapanya sih kita nggak dihitung ya. Jadi seadanya aja di gudang saya bawa semua seperti itu. Ini sebelumnya dengan Asia apa nih ya? Ini dengan Asep Pak. Asep. Iya. Nama usahanya ini apa nih ya? Pisang tanduk Kak. Pisang tanduk ya? Iya. Mantap. Ini lagi mau diapain ya? Ini nyari yang udah ready dulu, yang udah benar-benar matang langsung kita goreng. Kak. Bang, ini pisang dari mana, Bang? Kalau pisang kita ngambilnya daerah Sukabumi Kak. Sukabumi. Sukabumi asli, daerah Segaranten. Langsung dari sana ya, Sukabumi. Langsung ya? dari pusatnya Sukabumi. Masya Allah. Karena dari Sukabumi itu pisangnya mungkin benar-benar berkualitas. Kualitasnya ya. Dan rasanya juga mungkin nggak ngecewain lah seperti itu. Beda ya. Beda, kalau kita kan dari sana itu kita ngambilnya mentah. Asli benar-benar masih mentah untuk nyampe di Tangerang ini, baru kita imbun gitu. Timbun. Diimbun sendiri di gudang sini. Katanya di sini ya, Bang? Iya. Lagi mau dipilih-pilihan ya. Iya, ini sambil mau milihin kita langsung mau goreng lagi. Jadi supaya orang juga nggak terlalu menunggu, alhamdulillah. Ini lokasinya ada di depan BCA ya, Bang ya? Betul sekali, BCA betul. Pasar Lama. Usahanya udah lama, Bang? Kalau usaha sih alhamdulillah saya udah menenjak 9 tahun ke sini. 9 tahun di sini aja. Iya, 9 tahun di pasar lama ini. Tapi cabangnya belum ada. Kalau cabang bulan kemarin sempat ada, cuman sekarang yang gerobak lagi direnovasi. Jadi libur dulu untuk sementara 1 bulan. Jadi fokus ke sini dulu gitu ya. Untuk di pasar lama. Lanjut nih, Bang. Kalau bedain pisang yang matang kayak gimana, Bang? Oh, dia beda dari kulitnya Kak. Jadi beda kulitnya tuh udah seperti ini dia. Kalau ini udah matang. Nah, nih. kalau ini dia mungkin belum banget begitu matang. Ini agak pulen. Kalau ini udah agak lembek dia. Jadi kita gorengnya itu 2 macam, ada yang lembek, ada yang pulen. Ada yang bulan, ada yang lembek, ada yang Iya, jadi tergantung selera pembeli, ada yang mau lembek atau yang mau pulen, siap ready pun ada seperti itu. yang paling enak sebenarnya pisang yang kayak gimana, Bang? Kalau menurut saya sih ya selera tergantung ya. Ada yang bilang sih lembek itu emang lebih manis banget, bener gitu kan. Tapi kalau bagi saya pulen itu lebih enak, karena kalau pulen itu teksturnya dia punya pisang nggak terlalu lembek, karena manisnya juga nggak terlalu manis banget, standar. Standar ya. Jadi buat dipakein topping pun jadi lebih manis lagi. Lebih manis lagi ya. Oke, pisang Afrika Selatan. Jadi kalau barang ini kita nggak untuk memaksain biar cepat matang juga enggak gitu. Karena kita karena kita pengimbunannya pun pakai ragi. Kak. Oh, pakai ragi. Jadi kalau ragi itu mungkin 4 hari baru matang. Jadi kita nggak maksain. Maksain ya. Supaya benar-benar alami dia matangnya dan rasanya pun enak gitu tuh. Tapi kalau kita pakai bahan karbit kan mungkin itu buat ngejar untung. Iya. Cuman kan kalau buat kesehatan kita nggak ngejamin seperti itu. Ya. Ini pakai ragi tempe ya? Khusus buat tempe.
Ragi yang tempe itu ya. Karena kalau ragi itu emang seluruh Indonesia udah umum lah, bisa untuk buat tempe juga gitu. Tapi kan sekarang buah itu kebanyakan pakai karbit, kalau nggak pakai bahan ekstril ya. Karena biar cepat matangnya. Cuman kan rasanya pun beda. Beda ya, kalau pakai itu mah lebih manis ya. Lebih beda dia, lebih alami. Lebih alami manisnya. Dulu bisa kepikiran usaha kayak gini dari mana nih? Kepikiran usaha kayak gini sih ya alhamdulillah dari orang tua juga, semua dari keluarga, dari istri juga sih ngedukung gitu. Yang dagang di sini emang semua saudara, semua dari malkis, seblak, sosis, roti bakar, tape bakar. Dari awal mulanya emang saya dagang roti bakar, tape bakar, ada pisang bakarnya juga seperti itu. Jadi saya untuk mencoba cobalah mau buka usaha dengan pisang seleh ini seperti itu. Berarti awal buka dulu lakunya Kalau awal buka sih saya paling banyak itu 1 pintal, paling 10 tandan ya. Sehari itu. Iya. Karena setiap pisang ini kan per kilonya juga nggak nentu, Pak. Jadi ada yang sekilo 13 kilo, 1 tandan gini. Ada yang 1 tandan gini, ada yang 12 kilo gitu. Jadi kita nggak nentu. Kadang sehari itu waktu masih tahun lalu ya, 7 tahun yang lalu itu masih rendah banget. Tapi pas habis terlebih COVID, alhamdulillah saya menanjaknya. Langsung ini nggak banyak. Drastis ya. Bisa nyampe 1, 2, 3, sampai 4 ton. 4 ton ya. Iya. Seminggu ya pengirimannya. Alhamdulillah prospeknya. Berkat ya YouTuber juga semuanya sih. Jadi semua orang di Indonesia itu pernah tahu. Kita seperti ini, tapi kedalamannya lebih fresh banget. Oh, udah matang ya. Masih bagus. Ya. Iya. Inilah yang dibun kita pakai ragi seperti ini hasilnya. Tapi kalau kita pakai karbit atau bahan kimia, nggak tahu yang terjadi apa. Walaupun kulitnya hitam ya, tapi Kulitnya hitam tetap dalamnya masih mulus ya. karena kita nggak jaga kualitas, menjaga kesehatan kulit itu. Orang makan pasti keluarga saya pun makan. Kalau setiap hari kita pakai bahan karbit, apa yang terjadi seperti itu. Masalah harga, memang ya, segitu harga mah, seporsinya 25. Jadi berkualitas. Ada barang kita jualan, nggak ada barang kita libur seperti itu. Berapa, Mas? Kita per porsi itu emang 25.000. Satu porsi itu ada yang isi 2, ada yang isi 3. Jadi tergantung besar atau kecilnya. Oh, pisangnya. Iya, kalau yang kecil kita isi 3 dan yang besar isi 2. Boleh Kak, silakan pisang tanduk kejunya. Dan itu prosesnya setelah dibuka nanti kita masukin ke tempat minyak yang panas dari goreng. Setelah goreng sudah matang baru kita sisin dulu biar minyaknya turun baru kita gepengin. Ini bantuin berapa orang, Bang? Kalau di sini untuk sementara ada 4 orang. 4 orang. Di gudang ada 2 orang, khusus buat barang. Langsung banyak kan 4 orang. Semua karyawan saya itu ada 8 semuanya. Oh, dapat. Iya, jadi yang buat di Gading sementara emang untuk libur Gading karena gerobak ini lagi dibetulkan gitu, lagi dibenarkan. Jadi untuk sementara khusus fokus di sini dulu di Pasar Lama. Ya kalau masalah kayak gitu sih ada aja ya, sifat orang, namanya orang beda-beda gitu kan. Tapi kita sih sebagai seorang pedagang ya kita ambil hikmahnya aja. Dari apa orang yang berbuat dengan itu mungkin kita bisa ambil manfaatnya nanti kedepannya itu lebih baik. Kita percaya karena kita Allah gitu. Jadi apa yang kita jalanin ya jalanin aja. Kita percaya kok. Yang penting kita ikhtiar, bismillah kita jalankan dengan yang buat benar. Selagi kita masih benar, kita masih bisa jalan. Bicara dengan keberhasilan ya. Ini kalau goreng ini berapa ini, Bang? Oh, kalau masalah kita nggak nentu 10 menit. Tergantung pisangnya juga sih. Kalau lembek mungkin agak cepat, kalau pulen dia agak lama. Seperti itu. Beda-bedain ya. Mana yang bulat nama yang Karena kita nggak goreng juga nggak terlalu terburu-buru gitu. Jadi biar si pembeli pun pada saat dimakannya tuh menikmati gitu. Oh, masih agak panas ini ya. Iya. Jadi kan kalau misalkan kita goreng buru-buru takut tengahnya nggak mateng gitu kan. Jadi dagang ini tuh kita untuk benar-benar kualitas. Karena dagang ini bukan untuk buat sehari 2 hari, buat seumur hidup. Ini dibalik-balikin ya, Bang? Iya. Gede banget ya. Yang kecil. Kalau yang paling gede kayak gitu dipotong 2. Asep. Hah? Tetap 1. Iya, tetap 1. Jadi satu porsinya itu isi 2 pisang. Oh, isi 2 pisang. Iya. Jadi nggak untuk maksain kayak seperti ini besarnya gitu. Gede Kita banget. potong lagi jadi enggak. Enggak. Jadi tetap satu porsi itu isi 2 pisang. Mau segede apapun tetap Gede 2 apapun tetap 2 pisang ya. pisang. Boleh, silakan.
Masih Kalau udah tempel-tempelin. dimatang itu di apa ini nih bang? Namanya proses apa? Digeprek. Jadi kalau pisang kayak gini tergantung selera juga, tergantung orang gitu. Jadi kadang-kadang orang permintaannya tuh mau Dibabal begini. Mabal itu. Iya. Kilo ya berarti ya? Karena kan kita nopingnya juga tergantung requestan. Oh. Kalau lagi mau full ya kita kasih full. Gitu. Usahanya namanya apa bang? ini usahanya namanya pisang tanduk. Pisang tanduk. Iya. Udah gitu ya. Pisang tanduk madu sebenarnya. Cuman kalau madunya itu kita ambil dari pisangnya karena pisangnya itu dia memang punya tekstur itu oranye dia, merah. Jadi Ini pada cuma di saat sini doang ya, Maya? Alhamdulillah untuk sementara saya usahanya di sini dulu di Pasar Lama karena yang di Gading lagi off dulu untuk sementara. Nggak ada saingan ya, Bang ya? Kalau pisang kayak gini Alhamdulillah. Ya meskipun ada saingan ya nggak apa-apa sih Nggak gitu. apa-apa. Karena namanya sistem berdagang itu pasti banyak ada saingan juga. Kayak pun di pasaran gitu. Yang penting kita fokus sama usaha kita sendiri. Nggak usah fokus sama dagangan orang lain. Iya. Masya Allah. Itu udah ada yang ngatur ya bang. Iya, kita cuma ngejalan kok. Rezeki segala apapun udah ada yang ngatur. Yang penting gimana caranya aja kita nanggepin ke pelanggan. Kita nanggepin ke pelanggan dengan baik, mungkin pelanggan itu suatu saat bisa balik lagi ke kita. Seperti itu. Kalau hasilnya sih alhamdulillah udah ada punya anak juga. Ya udah punya segalanya lah, kita berkah banget gitu. Yang penting kita harusnya seperti ini, namanya orang, namanya pada saat kita di atas tak luput, harus ingat kita pada saat di bawah. Pas lagi di bawah ya, pas lagi ininya ya. Kita bener lagi susahnya seperti itu. Susahnya ya. Jadi apabila kita usaha naik tinggi seperti ini, kita harus benar-benar ada yang uang yang kita harus infakkan dari sebagian sebanyak seperti ini. Masya Allah. Karena motivasi saya buat bagi anak-anak muda mungkin yang benar-benar mau buka usaha seperti ini juga bisa seperti itu. Kita harus benar-benar yakin, kita minta doa restu ke orang tua, minta izinnya gitu. Kita untuk percaya diri, mungkin suatu saat kita kedepannya pasti bisa. Gitu. Jadi motivasinya itu kalau kita kegagalan atau kita harus bangkit lagi, jangan harus kita udah gagal kita menyerah, itu tidak boleh. Kita harus bangkit. Selagi kita masih bisa sehat, kita masih berjuang, kita harus tetap bangkit lagi. Apa yang kita inginkan pasti insya Allah tercapai.